Ya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk membawa Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Nah, pemangkasan regulasi menjadi salah satu cara untuk mendorong daya saing nasional serta memperbaiki iklim investasi. Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun melalui Omnibus Law diharapkan pemerintah bisa membawa Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Pemangkasan regulasi menjadi cara untuk mendorong daya saing nasional serta memperbaiki iklim investasi. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mengoptimalkan momentum bonus demografi. Transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dan semoga undang-undang ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi, membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Cipta Kerja juga diproyeksi akan mendorong transformasi ekonomi digital. Ini akan membantu Indonesia di tengah adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi yang banyak bergeser pada pemanfaatan teknologi dan digital. Menkominfo menyebut manfaatnya akan berkisar mulai dari kenaikan PDB, penambahan lapangan kerja baru, peluang usaha baru, serta penerimaan negara bukan pajak. Khusus di sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah dan menambah beberapa ketentuan pada 3 undang-undang. Sektor ini memiliki nilai sangat strategis karena menjadi pilar utama pada saat Indonesia memasuki industri 4.0. Peran sektor ini juga menjadi sentral pada saat pandemi COVID-19, adaptasi kebiasaan baru atau new normal, dan pasca pandemi. Selain itu, menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Karena tanpa infrastruktur dan dukungan kebijakan di sektor ini, ekonomi digital tidak akan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Ada 11 cakupan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun melalui Omnibus Law ini diharapkan pemerintah bisa membawa Indonesia untuk naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, pemangkasan regulasi menjadi cara untuk mendorong daya saing nasional serta memperbaiki iklim investasi, pemirsa. Lantas sejauh mana bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mendongkrak daya saing Indonesia ke depannya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sutrisno Iwantono, dan juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fitra Faisal. Saya akan sapa kedua narasumber saya, Pak Iwantono dan juga Mas Fitra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat-sehat ya. Mas Fitra, apakah sudah mendengar suara saya di sana? Ya, saya dengar dengan jelas, Mbak Bobi. Baik, oke. Kita bicara soal bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini mengemuka saat ini, walaupun kemarin juga masih banyak hal yang menyebabkan demonstrasi yang luar biasa, kemudian juga masih ada beberapa pihak yang masih kontradiktif terhadap hal ini. Mungkin saya ke Pak Iwan dulu. Di tengah kondisi ini Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, BKPM pun mengklaim bahwa ketika ini disahkan maka ini akan bisa mendatangkan luar biasa iklim investasi dan juga bisa mendorong daya saing kalau kata Pak Jokowi sendiri. Nah, kalau menurut kacamata pengusaha, bagaimana tanggapan Anda tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap daya saing Indonesia saat ini? Ya, saya kira terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara daya saing itu kan secara sederhananya kan ditentukan misalnya kita harus price ya. Price competition ya. Jadi kita bisa menurunkan harga. Kalau harga kita murah tentu kita punya daya saing. Harga itu adalah fungsi dari biaya, kan begitu ya. Biaya itu ada macam-macam faktornya lagi. Yang kedua tentu adalah kita mesti punya kemampuan inovasi sehingga menghasilkan produk yang mempunyai uniqueness, mempunyai
kekhususan ya, sehingga dia punya kemampuan lebih dibandingkan kompetitor. Nah, untuk menuju ke sana itu memang faktor lain itu adalah masalah policy ya. Policy-nya harus berpihak untuk mendorong itu. Yang kemudian harus ada satu set institution ya, kelembagaan yang memungkinkan secara komprehensif semua itu berjalan. Nah, dengan cara itu tentu produktivitinya akan meningkatkan produktiviti itu artinya kita memiliki daya saing. Nah, saya melihat sebenarnya undang-undang Cipta Kerja ini arahnya kan ke sana. Ya, jadi misalnya menyederhanakan berbagai macam peraturan yang ada. Itu tentu implikasinya akan menurunkan biaya dan memudahkan orang untuk melakukan investasi. Yang kedua ya, bahwa kita itu mempunyai apa yang disebut dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif ya. Keunggulan komparatif itu tentu dukungan sumber daya yang kita miliki ya, apakah itu natural resources ataupun labor force ya, dari tenaga kerja. Nah, sumber daya saya kira kita punya macam-macam sumber daya, khususnya di bidang pertanian. Dan labor force, tenaga kerja kita ini kan supply-nya sangat-sangat besar begitu. Yang mestinya secara teori ekonomi kalau supply-nya besar itu cost-nya juga harus lebih murah gitu. Jadi kalau ada artificial tindakan yang sifatnya artificial menyebabkan harga itu naik, itu pasti akan menyebabkan daya saing itu akan menurun ya. Tadi juga Pak Presiden saya kira mengemukakan salah satu hal yang dilihat di sana, bahwa kita punya banyak begitu tenaga kerja, tetapi pendidikannya rendah. Itu artinya produktivitinya kan masih rendah. Nah, dengan produktivitas yang rendah ini kan tentu harus menjadi perhatian kita supaya dia bisa dinaikkan. Ya. Nah, investor tentu melihat itu dengan tingkat produktivitas yang rendah, kan tidak mungkin juga ini bisa menyebabkan biaya yang terlalu tinggi gitu. Nah, ini saya kira hal-hal yang sebenarnya kita berharap bisa dipahami ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 133 angkatan kerja yang setiap tahunnya saja kan bertambah, tadi disebut 2,9 juta. Masih ada 43 lagi pengangguran tidak kentara atau disguised unemployment, ada pengangguran lagi 7 juta, tambah lagi pandemi mungkin mencapai 20 juta. Sehingga mereka ini perlu diberikan pekerjaan. Bukan semata-mata yang mereka yang sudah ada dalam sektor formal yang sudah mendapat pekerjaan. Itu yang saya kira penting bagi kita untuk meningkatkan daya saing ekonomi kita. Baik, Mas Fitra, kalau dari kacamata ekonom sendiri seperti apa melihat ini? Karena ini kan sangat kontradiktif antara misalnya perburuhan, kemudian juga dibilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu terburu-buru, terlalu tumpul ke bawah, tapi terlalu mementingkan kepentingan pengusaha dibandingkan kepentingan buruh. Nah, untuk meningkatkan daya saing tentu saja tenaga kerja adalah salah satu hal yang harus diprioritaskan juga. Anda melihatnya seperti apa, Mas Fitra? Ya, betul sekali Mbak Popi. Jadi permasalahan kita adalah permasalahan produktivitas. Dan kalau kita lihat dari sisi industri, topangan industri terhadap perekonomian semakin lama semakin turun. Jadi kalau dulu di awal tahun 2000-an bisa sampai 28-29% terhadap GDP, sekarang tinggal 19 atau 20%. Artinya kita mengalami deindustrialisasi yang persisten, dan tidak hanya itu, kita mengalami secara prematur. Nah, apa yang menjadikan industri kita itu mengalami deindustrialisasi prematur? Ya karena kehilangan produktivitas. Nah, periode Pak Jokowi jilid pertama sebenarnya berusaha untuk mencarikan solusi atas masalah itu dengan investasi besar-besaran di infrastruktur. Tetapi itu saja tidak cukup, karena yang jelas butuh topangan institusional, ya, untuk bisa menangkap peluang-peluang di jangka menengah dan panjang. Kita perlu membenahi ekosistemnya. Dan oleh karenanya butuh topangan institusional. Nah, ini sudah saya suarakan jauh ya, dari beberapa tahun yang lalu, ya dari tahun 2012 saya sudah menyampaikan ini, bahwa topangan institusional ini adalah topangan yang bisa kemudian
melepaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah. Untuk bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap itu, Mbak Poppy, sebenarnya waktu kita tidak banyak ya, cuma sampai tahun 2030. 2030, kenapa 2030? Karena itulah periode di mana bonus demografi sudah selesai. Jadi jendela kesempatan kita cukup sempit. Nah, untuk mencapai itu, maka sebenarnya butuh tidak-tidaknya 6-6,5% ya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi itu, gitu kan? Itu juga butuh topangan produktivitas yang juga tinggi. Nah, kalau enggak ya bakal menjadi tua sebelum kaya. Nah, kalau dibandingkan di ASEAN saja ya, pertumbuhan produktivitas di sektor manufaktur untuk dari sisi labor itu antara 2,5-3% ya. Dan itu adalah salah satu yang terendah di ASEAN. Nah, bagaimana kita bisa kompetitif? Bagaimana kita bisa berdaya saing kalau memang kita ketinggalan dari sisi produktivitasnya? Kalau sudah tertinggal seperti itu, maka investor yang dari luar akan melihat ini sebagai tantangan investasinya, gitu ya. Jadi ongkos produksinya secara relatif tinggi karena dibandingkan dengan produktivitasnya, upahnya itu jauh lebih tinggi, gitu ya. Makanya di Omnibus Law ini salah satunya adalah penyesuaian upah dan penyesuaian pesangon. Memang terkesan ini mengurangi kesejahteraan, dan kalau kita lihat dalam beberapa teori yang terkait dengan upah, memang upah itu cenderung kaku ya, sticky wage. Ketika dia naik sulit untuk turun. Ya, ketika kesejahteraannya sudah banyak, tidak bisa dengan mudah diturunkan ya tingkat kesejahteraannya. Kan kita lihat kemarin pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. Begitu juga dengan upah minimum yang sekarang juga sudah disesuaikan. Tetapi kan sebenarnya sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Sis, kita bicara mengenai di whole ecosystem. Ada tenaga kerja di sektor informal yang mereka upahnya jauh di bawah UMR, tidak punya jaminan ya. Dan ini mereka 57-60% dan tidak pernah beranjak dari situ. Bahkan dulu pernah sampai 70% ya, atau 2/3-nya. Jadi tidak hanya pekerja di sektor formal dan tidak hanya pekerja yang sekarang belum bekerja gitu kan. Mereka ini kan juga butuh mendapatkan peluang di sana. Nah, artinya ke depan sebenarnya kita juga butuh win-win solution. Sebenarnya win-win solution ini beberapa sudah ditawarkan ya, dengan adanya misalnya dari sisi pesangon meskipun berkurang dari 32 ke 25, meskipun ini juga sebenarnya masih termasuk yang paling tinggi di ASEAN, tetapi sudah ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, di mana di situ ditawarkan pelatihan dan juga penyaluran tenaga pekerjaan yang lain gitu yang lebih layak. Nah, ini meskipun saya mendukung ya, tapi di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa ruang partisipasi publik harus dibuka sebesar-besarnya. Karena penafsiran dari Omnibus Law ini tidak hanya monotafsir, ya. Tidak hanya ada berasal dari satu pihak saja, tetapi kita tidak bisa memaksakan yang monotafsir tersebut karena memang ya kita butuh ruang partisipasi publik yang jauh lebih besar. Nah, memang beberapa kali akademisi diundang, termasuk saya diundang ke DPR juga untuk menyampaikan beberapa pendapat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang penolakan ya dari buruh, tidak hanya buruh, ada akademisi, teman-teman saya juga banyak yang menolak. Ada juga dari aktivis lingkungan, ada juga dari ahli hukum, ada dari Ormas, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian ada dari investor yang berwawasan lingkungan. Nah, itu artinya kan sebenarnya kita belum sepaham gitu ya. Saya melihat positif, tapi yang lain mungkin melihatnya ada yang kurang. Nah, itu yang harus dipertemukan sebenarnya, ruang partisipasi publik dalam hal ini bisa lebih luas lagi saya rasa. Begitu Mbak Bobi. Oke, ini menarik kalau kita bicara soal daya saing, tentu saja kita bicara soal bagaimana meningkatkan daya beli, kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana menaikkan iklim investasi di tanah air begitu. Tapi ada juga beberapa ekonom yang berpendapat bahwa sebenarnya ketika misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat, yang di-bold itu adalah soal investasi, mereka mau berinvestasi itu adalah tanda tanya adalah bagaimana kemudahan berbisnis di Indonesia ini begitu. Itu yang selalu dipertanyakan oleh para investor saat ini. Tapi nanti kita akan bahas, kita jeda sebentar Mas Fitra dan juga Pak Iwantono, tetaplah bersama kami pemirsa di Hot Ekonomi.